Halo, halo selamat malam ayah dan ibu, keluarga Kejora. Pada malam hari ini, Kejora Indonesia akan mengadakan Instagram Live dengan judul Raising a Gentleman. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Saya dengan Dr. Gigi Efrina Paramita, dipanggilnya Mita. Pada malam hari ini saya akan menjadi host di IG Live hari ini ya. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang Yayasan Kejora. Jadi Yayasan Kejora ini singkatan dari Kesehatan untuk Junior Indonesia. Yayasan Kejora ini memiliki tujuan untuk mengedukasi kesehatan kepada keluarga Indonesia melalui seminar, workshop, artikel, infografis, juga video edukasi di media sosial. Tim Kejora Indonesia terdiri dari berbagai tenaga kesehatan, dokter-dokter gigi spesialis, apoteker, dan juga psikolog. Aku akan panggil narasumbernya dulu ya, aku invite. Halo, Hai, selamat malam. selamat malam. Hai, Mit, sehat? Sehat, alhamdulillah. Aku perkenalkan Mbak Reti dulu ya. Jadi, Hmm, bentar, ngeliat dulu. Mbak Reti, Mbak Reti ini adalah seorang psikolog anak dan remaja dari Universitas Indonesia yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu seputar parenting dan perkembangan emosi pada anak dan remaja. Mbak Reti memulai karir korporatnya di Jakarta dan Hong Kong. Pada saat ini Mbak Reti aktif menangani klien dengan rentang usia 0 sampai 17 tahun. Terus selain itu Mbak Reti juga aktif membahas topik anak dan parenting melalui webinar, talk show, penulisan artikel dan juga buku. Gitu. Untuk jika ada teman-teman di sini yang mau berkonsultasi lebih lanjut bisa menghubungi atau lihat di @thelittle_wisdom_id. Ya kan Mbak Reti ya? yes, thank you, Mit. Oke, jadi malam ini nih kita mau ngobrol-ngobrol tentang raising a gentleman. Lagi seru ya topiknya ya, Mit? Ya lagi seru nih tentang ya lagi seru sih karena biasanya ya karena itu sih awalnya banyaklah drama atau yang mengangkat isu-isu tentang cowok yang nggak gentle. Terus juga banyak juga artikel yang mulai jadi mengangkat soal adult relationship sih sebenarnya antara laki-laki dan perempuan yang nggak sehat. Tapi itu dilihat dari kenapa sih bisa kayak gitu kan tentunya kan yang membentuk kita di dewasa tuh karena masa kecil gitu ya Mbak ya. Salah satu yang terpentingnya adalah gimana kita mendapat atau kebutuhan kita terpenuhi di masa anak-anak. Benar. Nah, oke. Jadi nanti kita mulai. Aku ada beberapa talking point sih yang udah pengen ku tanyain ke Mbak Reti. Nanti berikutnya kita bisa buka diskusi. Jadi teman-teman yang di sini bisa bisa ikut bertanya gitu ya Mbak Reti ya. Yes, benar banget. Oke. Jadi diawali dari ini dulu deh. Mungkin di sini banyak kan orang tua ya, ayah ibu gitu. Nah itu jadi gimana sih kita itu mendidik anak laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan nggak? Terutama di usia dini. Bisa cerita Gitu ya. nggak? Ini seru nih ya pertanyaannya. Tapi sebelum aku menjawab pertanyaan itu, aku pengen deh para teman-teman yang lagi join di sini, boleh share nggak anaknya perempuan, laki-laki? Terus kalau misalnya ada beda nih, anakku dua, satu perempuan, satu laki-laki, boleh nggak sih dijelasin beda nggak mereka? Jadi aku juga pengen melibatkan para teman-teman yang udah hadir di sini untuk share pengalaman pribadi mereka. Nanti Mita juga ya, sebagai mom of two boys, cerita juga ya Mit, gimana Mita menangani dua laki-laki, dua anak laki-laki di rumah. Oke, sebenarnya tadi pertanyaannya Mita adalah kalau punya anak perempuan dan laki-laki itu beda nggak sih, gitu ya? Kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu psikologi, kita selalu ngelihat ada dua sudut pandang, ada nature
ada nurture. Dan ini perdebatannya nggak pernah habis nih. Yang mana yang sebenarnya domain yang lebih kuat antara bawaannya atau bagaimana kita membesarkannya, gitu ya. Jadi perempuan sama laki-laki nature-nya beda nggak? Oke, kalau kita lihat dari sudut pandang nature dulu. Anak, tadi Mita bilang di usia dini ya, nah anak perempuan itu punya level serotonin, hormon serotonin yang lebih tinggi. Anak laki-laki punya level hormon testosteron yang lebih tinggi. Sebaliknya perempuan testosteronnya lebih rendah, laki-laki serotoninnya lebih rendah. Itu yang menyebabkan kenapa anak laki-laki di usia dini, bayi sih lebih tepatnya gitu ya, kelihatan lebih fasih, lebih gampang marah, lebih gampang mungkin nangisnya pecah gitu ya, lebih pecah, gerakannya lebih banyak gitu. Sedangkan perempuan menurut penelitiannya disebutkan lebih punya kemampuan untuk bisa self-soothing. Misalnya mereka embut jempol lah, kayak gitu. Jadi, atau cuddle boneka lah, gitu. Jadi mereka bisa self-soothe sendiri. Itu karena ada perbedaan level hormon tadi. Tapi, selepas level hormon tadi, kalau orang tua ngelihat, wow, ternyata kalau anak laki-laki lebih aktif nih gitu ya, gerakannya lebih banyak, kalau nangis teriakannya lebih kenceng, kalau minta susu tendangannya lebih kenceng dibandingkan anak perempuan. Sehingga didefinisikan bahwa oke, anak laki-laki ini butuh stimulasi fisik lebih banyak. Oh, kalau anak perempuan tuh lebih kalem gitu ya, dia bisa self-soothe sendiri. Artinya mungkin punya kematangan emosi yang lebih cepat gitu ya. Sehingga cara kita nurture-nya pun jadi beda. Jadi terlepas dari tadi level hormonnya yang juga beda, tapi terus implikasinya kita ngegedein mereka juga jadi berbeda. Kelihatannya di mana? Nah, di penelitian longitudinal, setelah dilihat ada perbedaan hormon tadi, begitu di usia sekolah, dibawa ke playground, anak laki-laki cenderung mainnya tuh kompetitif, rough and tumble games gitu ya, menang kalah kejar-kejaran gitu ya, timpa-timpaan gitu. Sedangkan perempuan lebih ke kayak small group 2-4 orang, intimate, engage, main pasir, tuang-tuang sambil ngobrol gitu. Karena gimana mereka dididiknya juga, atau gimana stimulasi dari lingkungannya ngikut akhirnya pas ngelihat dari baby, anak laki-laki lebih suka permainan fisik, dikasih stimulasi lebih di area itu. Anak laki-laki diajak manjat, diajak lari, diajak sports gitu ya. Sedangkan kalau anak perempuan karena lebih kelihatan calm down, mainannya indoor, masak-masakan, main boneka dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau dilihat beda nggak sih perempuan sama laki-laki? Yes, ada bedanya. Tapi bedanya lebih banyak karena gimana cara kita memberi respon terhadap kebutuhannya sehari-hari, sehingga itu terbentuk perbedaan tadi. Bisa nggak sih sebenarnya anak perempuan dari kecil kita ajak main atau yang lebih fisikal jadi atlet? Banyak kan, kalau kita lihat sekarang di Instagram yang kecil-kecil udah jago banget anak perempuan main gym, jadi gymnas gitu kan, atau misalnya kecil-kecil jadi soccer player, ada juga. Terus laki-laki ada juga nggak yang soft hearted? Ada lah pasti gitu, laki-laki yang juga caring, bisa emotionally sensitive, melihat lingkungan sekitarnya, lebih empati gitu kan juga ada. Jadi sebenarnya ini bukan dikotomi gitu, tapi lebih ke bagaimana kita bisa kasih stimulasi yang optimal kepada keduanya, baik perempuan maupun laki-laki, supaya dua-duanya bisa berkembang optimal gitu aja sih, Mit. Oke, iya sih. Tadi aku juga karena kan ngelihat kayak tadi Mbak Reti sebut ya, nature sama nurture. Kayak anak pun dua-duanya laki-laki, cuman nurture-nya kan pasti sama ya, karena kayak kedua orang tuanya sama. Cuma ya kelihatan beda, berarti kan dari nature-nya gitu. Ya Mbak Reti juga bener banget, even perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki pun cara mungkin kalau dibilang orang tuanya sih sama ya, nurture-nya mungkin si orang yang menurture-nya sama, tapi ternyata sampai ke anak-anaknya persepsinya berbeda, sehingga yang satu lebih mudah speak up nih, yang satu lebih setback gitu untuk lihat-lihat dulu sebelum mau ngomong gitu. Ada juga kan yang seperti itu. Jadi emang setiap anak beda-beda, terlepas jenis kelaminnya. Oke. Terus berarti kalau atas dasar itu kayak dari yang
bawaannya anak laki-laki itu seperti apa, ada nggak sih hal-hal yang harus kayak kita sebagai orang tua, baik ayah dan ibu, Mm-mm. tanamkan nih ke, maksudnya kita mesti misalnya memastikan kalau kita cukup membekali anak kita dengan hal ini, terutama untuk anak laki-laki ya gitu. Karena kan tadi Mm-mm. kan kayak banyak yang dibilang mungkin nggak apa ya kayak empatinya tuh kurang dibandingin sama anak perempuan seperti itu. Gimana tuh Mbak? Mhm. Nah, karena biasa melihat dikotomi tadi ya, wah, anak laki-laki ini aktif secara fisik karena dari baby kelihatan gitu ya. Untuk perempuan lebih mudah self-soothe, lebih mudah tenang, lebih anteng gitu ya. Sehingga kita nggak cukup membekali anak laki-laki untuk bisa aware sama feelingsnya, sama emosinya. Kalau misalnya cowok-cowok, anak cowok yang nangis, nggak boleh nangis. Cowok masa nangis, cowok masa manja, cowok masa larinya kayak gitu, cowok masa kelemar-kelemar. Nah, hal-hal yang kayak gitu kita label cowok masa. Itu yang akhirnya bikin si anak laki-laki questioning nih sebenarnya, am I allowed to feel? Am I allowed to take a rest, to feel tired gitu ya. Padahal itu manusiawi banget, ya kan? Jadi kalau kita balik lagi terus, gimana dong cara ngedidiknya kalau anak laki-laki? Ada nggak sih jadinya yang kita miss selama ini? Kita balik lagi, kita pernah nggak sih ke anak laki-laki kita berempati terhadap feelingsnya mereka? Empati itu misalnya saat dia sedih kita validasi. Oh, kamu lagi sedih ya? Gitu ya. Terus empati yang kedua, compassion, penuh welas asih nih kita menanganinya. Kamu sedih kenapa? Oh, udah susah-susah bangun balok terus ketendang adikmu. Aku juga kebayang sih kalau aku jadi kamu mungkin aku juga sedih karena kamu tadi sudah susah banget bikinnya. Oke. Empati udah, compassion udah kasih support belum? Supportnya, okay, I know you're sad about this. Apa yang bisa aku bantu supaya kamu bisa lebih tenang? Jadi kamu bisa pilih mau ngapain selanjutnya, mau bangun lagi, mau ganti mainan yang lain. Support sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi support bukan langsung sini mau bantuin beresin, sini mau bantuin bangunin lagi. Udah nggak usah sedih nggak gitu. Jadi support sesuai dengan apa sih yang dia butuhin sebenarnya. Validasi, terus udah gitu yang kedua tadi adalah compassion, terus yang ketiga adalah support. Itu yang sebenarnya jadi cikal bakal gimana anak laki-laki nanti bisa empati sama sesama, dan yang kedua aware juga sama kondisi feelingsnya mereka, emotionnya mereka. Aware terhadap emosi mereka itu adalah langkah paling awal untuk mereka bisa regulasi emosi. Regulasi emosi itu yang nanti akhirnya, kalau tadi Nita di awal bilang ada laki-laki yang nggak gentle soalnya kayak gitu ya, menghadapi masalah terus runaway flight gitu, cari penyelesaian dengan cara yang nggak bertanggung jawab misalnya kayak gitu ya, karena dia nggak bisa berhadapan dengan kebutuhan emosinya, dia nggak tahu how to solve it, karena selama ini nggak pernah diizinkan untuk merasakan emosi atau mengelola emosi tersebut. Nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa, nggak boleh marah, nggak boleh. Jadi gimana mau ngelola kalau itu aja nggak pernah boleh dirasain gitu ibaratnya. Gitu. Itu kan hal yang bisa dilatih ya Mbak Reti ya berarti ya. Yes, benar-benar banget. Kan soalnya pasti di sini juga ayah ibu kejora nih anak-anaknya beragam banget nih, ada yang dari usianya balita, mungkin ada yang anak-anak, terus berarti kan mungkin ada yang kayak udah agak lebih terbentuk ya, ibaratnya oh udah kelihatan nih lebih apa selama ini, atau mungkin oh kita sebagai orang tua selama ini kayak kurang memvalidasi emosi anak, berarti kita bisa mulai hal itu ya walaupun anaknya udah lebih besar gitu. Itu akan bakal yang lama nggak sih kira-kira, misalnya remaja gitu, anaknya udah remaja, jadi mungkin berarti kan dia udah terbiasa dari kecilnya kan nggak seperti itu, cuma kan orang tuanya mau belajar nih ceritanya, mau sama-sama bantu anaknya biar bisa aware sama emosinya, biar bisa regulasi emosi dengan lebih baik supaya nanti bisa punya relasi dengan orang lain yang lebih baik juga gitu.
Yes, nggak ada kata terlambat sih, Nyet. Bahkan kita sebagai orang dewasa yang mungkin didikan di generasi sebelumnya yang nggak kenal tuh yang namanya regulasi emosi, nggak kenal yang namanya validasi emosi, saat kita datang ke terapis gitu ya, atau ke klinis dewasa sekalipun, kita akan diperkenalkan juga dengan teknik-teknik mengenali emosi yang kita lakukan sendiri. Jadi sebagai orang tua, misalnya anaknya udah 6 tahun, anaknya udah 11 tahun, anaknya udah 16 tahun, nggak ada kata terlambat. Jadi tadi aja sih kuncinya kalau memang mau memperkenalkan emosi, validasi. Imply aja apa sih yang kelihatan dari kita, kelihatan di kita anak ini lagi ngerasa apa gitu. Oh, anaknya lagi ngerasa kecewa. Kamu kecewa ya? Tadi udah berharap bisa pergi sama temenmu, tapi ternyata hujan jadi temenmu nggak bisa jemput. Oke. Aku juga bisa kebayang sih kamu udah nunggu-nunggu dari kemarin. Validasi, ya kan? Kayak yang tadi lagi. Compassion, penuh welas asih, dan kasih support. Support supaya dia bisa meregulasi emosinya dan cari jalan keluar sesuai dengan persepsinya dia. Gitu. Oke, terus mungkin yang mau aku tanyain, kenapa sih hal itu penting kayaknya nanti buat kalau nanti si anak, saya anak laki-laki ini kan nantinya akan, harapannya kan berkeluarga, punya dengan maksudnya punya pasangan gitu, terus berkeluarga nantinya juga mendidik anak. Kira-kira kalau ada yang kurang tepat gitu, itu biasanya ada pengaruhnya tuh kayak apa, Mbak Reti? Implikasinya ya kayak apa ya? Iya, Oke. implikasi. Mungkin kebayangnya gini kali. Kalau misalnya ini buat ibu-ibu yang mungkin punya anak laki-laki ya. Ini bener nggak sih kok kalau saya anaknya punya perasaan dirasa-rasain gitu. Perasaan kalau orang yang masih belum atau pertama kali melakukan validasi emosi ini, kok rasa sedih tuh dirasa-rasain banget gitu ya. Validasi emosi tuh udah anaknya sedih, makin di kamu sedih ya. Sebenarnya bener nggak sih, tapi malah sedihnya berlarut-larut gitu ya. Padahal itu adalah tadi dibilang langkah penting untuk dia bisa mengenali emosi, dan mengenali emosi, aware terhadap emosi adalah cikal utama untuk bisa mengelolanya. Itu dicatat dulu. Nah, kebayang kalau kita punya, ada nggak sih di sini teman-teman yang punya pasangan nggak sensitif, istrinya lagi sedih, istrinya lagi capek, lempeng aja, nggak berasa nggak ada apa-apa gitu misalnya ya. Terus kalau udah istrinya gedebak gitu ya, terus nggak ngapa-ngapain juga, nggak aware juga. Kenapa ya ini istrinya, walaupun di sini ada porsi sebenarnya harusnya istrinya bisa mengkomunikasikan ya. Tapi artinya ada nggak sih di sini yang punya pengalaman berhadapan dengan sosok pria yang nggak sensitif, nggak aware terhadap lingkungannya, kondisi lingkungannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, si pria juga ini nggak aware sama emosinya sendiri. Kesel, marah, malu, kecewa, diem aja gitu ya. Jadi nggak bisa sit in sama emosinya dan mengakui, aku tadi sebenarnya malu loh pas kita jalan, tapi terus misalnya baju aku kebalik gitu ya, baju aku kebalik, malu tadi aku gitu ya, mengakui aja aku ngerasa malu gitu. Nah ini nggak lempeng aja ya. Pernah nggak sih kita melihat di kehidupan nyata sosok-sosok pria dewasa yang seperti itu? Gimana kita mau raising anak yang bisa kalau udah gede, kalau misalnya nanti di sekelilingnya ada yang lagi repot, dia datang untuk, kamu ada yang mau dibantu nggak? Gitu, kayaknya repot banget sih, ada yang mau dibantu nggak? Gimana kita bisa raising seorang gentleman yang bisa sit in dengan tenang dan bilang, sebenarnya tadi aku kecewa loh kamu ngomong kayak gitu. Aku nggak expect kamu ngomong kayak gitu. Boleh nggak next time pas kita beda pendapat, kamu ngomongnya kayak gini caranya. Misalnya kayak gitu, atau kamu nyampein sudut pandang kamu dengan tone yang lebih lembut, misalnya kayak gitu ya. Aku kaget tadi, misalnya kayak gitu. Nyampein perasaannya dengan cara yang konstruktif, ngasih tahu gitu. Kalau dari kecilnya kita nggak membiasakan itu, kayak tadi, kalau lihat sekeliling, apa yang mau dibantu? Kamu butuh bantuan, kelihatannya kamu capek deh. Itu kan karena kecilnya, kita juga biasa kasih dia support yang tadi di awal. Atau pas dia bisa aware sama emosinya, itu kan karena dari kecil kita biasakan dia aware sama emosinya.
gitu Mit. Jadi implikasinya sebenarnya kalau ini nggak diajarkan dari kecil, ya tumbuh mungkin teman-teman di sini pada aware juga ada yang istilah toxic masculinity lah gitu ya, yang mana istilah-istilah apa cowok tuh harus tough, nggak boleh boys don't cry, boys gitu-gitu kan paling ya. Yang paling sering kebutuhan iya, harus benar, nggak boleh nangis, nggak boleh manja, nggak boleh minta tolong, ya kan? Padahal it's normal for everyone to ask or to seek for help, gitu. Karena nggak bisa juga semua ditanggung sendiri, gitu. Sementara mungkin ada juga ya dewasa yang kalau udah beban pikirannya banyak tetap dipendam sendiri, nggak mau dikasih tahu juga. Aku butuh bantuan ini sebenarnya, gitu. Gitu kira-kira nih. terus Kak, oke. Terus apa ya? Aku mau tanya ini, kalau misalnya dalam apa ya, mendidik anak gitu ya untuk menghindari toxic masculinity itu kan kayak udah budaya ya yang kayak udah jadi kayak semua orang menganggap itu gitu. Mungkin kayak sebagai orang tuanya mau mengubah itu tapi kayak ada dari lingkungan lain, misalnya extended family atau mungkin rumah gitu yang seperti itu. Terus gimana cara orang tuanya yang bisa sebagai caregiver utama tuh bisa menjauhkan pengaruh itu ke anak kita? Ini menarik. Kita balik ke apa aja sih sebenarnya toxic masculinity itu gitu kali ya. Jadi 3 pilar utama dari toxic masculinity atau domain utamanya itu adalah laki-laki tuh harus toughness. Jadi yang namanya laki-laki harus strong, yang namanya laki-laki nggak boleh lemah gitu, nggak boleh lemah fisik, nggak boleh vulnerable, lemah mental gitu ya, ibaratnya terlihat punya kelemahan, terus diizinkan untuk melakukan perilaku agresif gitu. Jadi pakai kekerasan kalau misalnya nggak suka sesuatu, tonjok aja, marah aja gitu ya. Jadi pershift toughness yang pertama. Kenapa toxic? Karena sebenarnya yang namanya agresif, mau perempuan mau laki-laki ya nggak boleh gitu kan ya harusnya. Terus strong, emang iya ada manusia yang selalu strong? Nggak ada juga. Ada juga momen dimana kita ngerasa lemah, kita ngerasa sakit, kita capek, kita vulnerable, kita lagi pengen marah, kita lagi pengen sedih gitu ya nggak apa-apa juga gitu kan. Itu yang satu, pershift toughness. Yang kedua, anti-femininity. Sebenarnya anti-femininity itu jadi yang tadi nggak boleh menampilkan emosi, ya nggak boleh kelihatan sedih. Gitu. Terus udah gitu nggak bisa nggak diizinkan untuk accepting help, apa-apa mau bawa segambreng barang pun bawa sendiri, nggak minta tolong orang, misalnya kayak gitu, anak laki-laki ya. Dan yang ketiga jadi ada toughness, anti-femininity, sama yang ketiga itu adalah power. Jadi gimana laki-laki itu has to be powerful untuk dihormati. You have to be powerful to get respected. Gitu. Padahal sebagai manusia, as a human being, you should respect itu is in you gitu loh. Harus ada, ya harus saling menghormati. Mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, mau apapun kondisimu sebagai manusia kan memang harus saling menghormati. Gitu. Jadi nggak harus membuktikan diri bahwa kamu powerful. Biasanya seiring dewasa powerfulnya dalam segi financial, dalam segi pendidikan, seperti itu ya, bahwa itu jadi syarat sebelum kamu dapat respect. Kalau kamu nggak financially strong, financially powerful, atau secara pendidikan cukup gitu ya, kamu nggak dapat respect sebagai laki-laki. Gitu. Padahal ya gitu, semua berhak di respect. Nah itu adalah toxic masculinity. Jadi kita udah belajar nih, wah oke, dari kecil anak laki-laki diizinin dia ngerasa feelingsnya, kita validasi, kita kasih support kalau memang dia butuh bantuan, sebatas kita rasa memang dia butuh bantuan. Nah ini butuh bantuan nih kalau anak baik laki-laki maupun perempuan, biasanya aku ngeliatnya gini, kalau kita tahu dia bisa melakukan itu sendiri, aku challenge dulu. Misalnya, mama ambilin minum gitu ya.
biasanya aku challenge dulu, bisa ambil sendiri nggak? Atau misalnya, mama cariin ini, kamu bisa cari sendiri nggak? Kamu tahu nggak tempatnya di mana? Tapi kalau sesuatu yang emang dia nggak bisa, mama tolong masukin benang ke dalam jarum. Oke, aku bantu. Jadi itu salah satu tolak ukur di mana sih sebenarnya aku bisa ngebantu anak gitu ya, baik perempuan maupun laki-laki. Kita udah kayak gitu tuh di rumah. Tapi tentu kan nggak bisa kita kontrol 100% ya. Tadi Nita bilang adalah extended family, adalah temen, adalah sekolah yang mungkin promoting toxic masculinity. Tapi jangan sedih. Value utama itu tumbuhnya di keluarga inti. Jadi, kalau memang kita sebagai keluarga kita promoting tadi tough-nya, empatinya, emosinya, powernya yang balance, yang sehat, anak juga kalau kena value-value yang berbeda sama yang ada di rumah, dia nggak goyah kok sebenarnya. Kalau misalnya di luar, di sekolah dibilangin cowok jangan nangis gitu ya, jatuh gitu aja nangis, gituin sama temennya, oh cowok gitu aja kok nangis gitu ya, ya dia nggak apa-apa. Mungkin dia akan sampai rumah dan bilang, mama tadi aku di sekolah, masa aku bilangin sama teman-temanku seperti ini, karena dia nggak pernah dapat itu di rumah misalnya. Dan balik lagi siklusnya, kita validasi emosinya, kamu gimana perasaannya tadi pas teman-teman kamu ngomong kayak gitu. Terus ya aku bisa ngerasa sih kamu pasti nggak enak ya di depan teman-teman lain dibilangin kayak gitu. Oke, support apa yang bisa mama kasih buat kamu. Balik lagi ke siklus itu, dan that's all gitu. Karena kita nggak bisa juga membentengi anak-anak untuk 100% nggak terpapar hal seperti itu. Oke, terus kalau misalnya dari orang tua sendiri, ada nggak sih yang lebih besar? Maksudnya orang tua itu kan ada yang laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu gitu. Kalau tiba anak laki-laki sendiri ini dia lebih ada nggak sih mungkin malah justru lebih ibaratnya lebih nempel nih, misalnya usia segini lebih nempel kalau misalnya ibunya yang dia lebih nyaman gitu. Kalau ketika lebih besar apa ayahnya. Terus sama ini kalau misalnya situasinya nih kan idealnya memang setiap hari kita tuh keluarga ayah ibu kayak selalu bersama-sama ya. Misalnya untuk kayak kondisi-kondisi misalnya single parent atau yang LDR, jadi dia cuma tinggal sama salah satu, entah ayahnya atau ibunya. Kalau kayak gitu gimana tuh Mbak Reti? Oke. Kalau ibu itu kan sosok perempuan utama ya, primary female figure lah untuk seorang anak. Biasanya female figure itu role utamanya adalah nurture, kasih sayang, kelembutan, kayak gitu kan ya. Jadi lebih kalau misalnya dilihat dari stage perkembangan gitu, biasanya 0 sampai 6 tuh dekatnya sama ibu. Karena memang banyak aspek nurture-nya gitu ya, ngasih makan gitu ya, terus toilet training, terus hal-hal yang kayak gitu tuh lebih akrab sama ibu. Tapi bukan berarti porsi ayah nggak ada sama sekali. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa sebenarnya baik ibu maupun ayah, sosok nurture maupun sosok yang pemberi disiplin gitu, misalnya siapapun itu bisa balance dari sejak usia kecil itu paling efektif sebenarnya, siapapun itu. Jadi kalau misalnya apa sih yang bisa dilakukan kalau misalnya bapaknya nggak ada atau ibunya nggak ada gitu ya, bukan berarti the end of the world. Kita bisa gantikan peran itu baik sama kita sendiri atau ya memang kita kerjasama sama support system kita, kayak misalnya sama orang tua, sama guru di sekolah, itu bisa banget. Jadi kalau sama ibu biasanya anak laki-laki tuh lebih mau sit untuk cerita, tadi di sekolah dia kenapa sih, dia ada masalah apa sih gitu ya. Kalau udah kayak gitu, listen, dengerin. Jadi kita bisa nangkep sebenarnya apa yang mau dia coba sampaikan ke kita, terus kita bisa bantu dia untuk struktur berpikirnya, kira-kira mau cari jalan keluarnya kayak seperti apa gitu ya. Nah kalau bapak ini yang biasanya challenging adalah, kalau menurut penelitian adalah bapak ini lebih sering kritik duluan sebelum mendengarkan sampai full. Jadi untuk kaum ayah, kalau laki-laki, anak laki-laki yang lagi cerita, hold on your criticism gitu ya, dengerin dulu dia mau ngomongnya apa.
gitu. Karena ternyata permasalahan self esteem pada anak laki-laki di usia sekolah banyak datang dari kritisisme yang awalnya bermula dari keluarga. Dan yang sosok yang banyak memberi kritisisme adalah sosok ayah. Gitu. Mungkin karena ayah biasa mengambil keputusan cepat gitu ya. Jadi pengennya jump to conclusion. Kayaknya kamu mendingan gini deh gitu daripada gitu ya. Sehingga hal itu terbiasa dia lakukan. Zaman dulu mungkin ilmu parenting belum sebanyak sekarang sehingga turun temurun itu dilakukan dan dinormalize. Biasa aja gitu kan. Kita dapat Si ayah dari juga udah orang dapat tua. masculinity dari dulu-dulu kan soalnya. Yes, benar gitu kan. Kamu kan susah sih dikasih tahu gitu kan, misalnya ini susah banget nih anak laki dikasih tahu gitu. Padahal mungkin dia pengen kasih tahu sesuatu ke kita lewat perilakunya dia, lewat ceritanya dia. Just sit untuk denger aja gitu. Lagi-lagi kalau misalnya ada salah satu sosok yang nggak ada, misalnya ibunya nggak ada atau bapaknya nggak ada, bukan berarti fungsi itu hilang, bisa di replace sama kita sendiri. It will take a harder work pasti, tapi bukan berarti nggak mungkin gitu. Gitu, Mit. Terus tadi apa ya? Kan udah toxic masculinity juga udah dibahas. Mungkin yang terkait sama sekarang nih biasanya dibilang karena berdasarkan itu tuh sekarang kan banyak nih kayak serial TV yang lagi hits itu loh Mbak Reti tentang persiapan. Jadi itu pengaruhnya apa sih Mbak Reti kalau terkait sama ibaratnya kebiasaan yang dia anak laki-laki yang biasa mendapatkan toxic masculinity dari dulu, terus sama dia tidak terbiasa untuk mengungkapkan emosinya dan meregulasi emosi ke perilaku perselingkuhan itu. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya agak panjang juga nih. Tapi gini intinya. Kalau misalnya ada sosok yang selingkuh dalam satu pernikahan, baik misalnya itu perempuan ataupun laki-lakinya, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari hubungan tersebut. Either nggak bisa terpenuhinya itu berhubungan sama current needs, gitu ya. Jadi misalnya si suami butuh istrinya untuk berperilaku tertentu, tapi ternyata istrinya ini nggak bisa menampilkan perilaku tersebut, misalnya gitu saat ini current needs, atau kebutuhan yang sebenarnya ada di masa lalu tapi terproject ke masa yang sekarang. Contohnya misalnya dari kecil si sosok ini, si laki-laki ini dikekang sama orang tuanya. Pokoknya kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, kamu harus D. Harus nurut gitu ya. Terus begitu dia dewasa, lepas dari orang tuanya, dia menikah, dan sekarang dia punya suara untuk ngambil decision sendiri. Gitu. Jadi, tapi dia nggak terlatih untuk ngambil decision itu, karena dari dulu dilakukan sama orang tuanya. Sehingga, yang dia lakukan sekarang kalau ada permasalahan adalah, dia pakai apa yang dia terima dari waktu dia kecil dulu. Saya sekarang decision maker, tapi saya nggak pernah dapat latihan itu, sehingga decisionnya amburadul tuh. Misalnya, udahlah saya cabut aja dari rumah gitu ya. Udah deh saya cari di luar aja, curhat ke temen ceweknya di kantor, misalnya kayak gitu. Karena dia waktu kecilnya nggak pernah untuk sit in sama orang tuanya, diajak duduk, kalau kamu punya kebutuhan yang nggak terpenuhi, itu kamu bisa resolve kayak apa sih? Nggak pernah digituin. Harus orang tuanya yang ngasih, nih kamu kayak gini, harus gitu ya. Kamu mau ini, harus seperti ini gitu ya. Jadi nggak dilatih. Itu padahal istrinya nggak kenapa-napa, hubungannya nggak kenapa-napa, tapi dia nggak punya kemampuan itu, karena kebutuhan dia untuk decision making waktu kecil nggak dilatih dan nggak terpenuhi, sehingga waktu gedenya keluar tuh kebutuhan untuk itu. Jadi ada kebutuhan yang nggak terpenuhi, baik itu current maupun kebutuhan masa lalu. Gimana sekarang anak laki-laki kita, itu boleh nggak sih menyampaikan kebutuhannya?
kebutuhan tuh apa aja sih? Kebutuhan fisik tentu makan, minum, istirahat gitu ya, stimulasi sensori. Kebutuhan emosi itu apa? Connection, misalnya gitu. Acceptance, diterima apa adanya. Terus udah gitu ada juga kebutuhan untuk yang tadi, decision making. Untuk jadi dirinya sendiri. Kebutuhan untuk boundary, mama, papa, aku mau privacy bentar, boleh ya main gitu di dalam. Tentu ada limit yang bisa kita kasih, tapi kebutuhan itu diakomodir. Nanti ini bisa jadi satu IG live tersendiri untuk membahas kebutuhan emosi anak tuh apa aja. Mungkin next time bisa sama Kejora, tapi intinya adalah gimana anak laki-laki ini juga diizinkan untuk menyampaikan kebutuhan emosinya. Gak semua sih bisa menyampaikan kebutuhan emosi secara verbal. Itu butuh latihan. Tadi dengan membiasakan validasi emosi, membiasakan kasih compassion, membiasakan kasih support. Itu latihan itu nanti dia akan bisa sendiri untuk karena terbiasa engage sama orang tuanya. Tapi kalau misalnya anaknya nggak bisa, nggak pernah tuh anak saya duduk untuk cerita sama saya kebutuhannya apa, then we have to observe dari perilakunya dia. Contohnya apa? Misalnya, ini kisah nyata dari klienku, salah satu klien, tapi aku nggak sebutin namanya, aku juga nggak sebutin usianya, tapi intinya dia simptomnya adalah, kalau orang tuanya ngomong apapun, itu dia nggak mau nurut, gitu. Jadi kalau misalnya ibunya bilang, aduh nih anak kok udah nggak nurut lagi sih gitu ya, disuruh pakai baju A, nggak mau, pokoknya yang dipilih selain A, disuruh bangun gitu ya untuk sekolah, ntar misalnya kayak gitu. Turn out ternyata memang dia nggak pernah dikasih kesempatan untuk ngambil decision tadi gitu. Jadi orang tuanya pas kita duduk bareng untuk diskusi, kita lihat ibu pernah tapi mengizinkan anaknya untuk pilih baju sendiri. Dia tuh kalau pilihan baju suka nggak matching. Jadi ya udah saya pilihin. Berarti dari situ aja kelihatan bahwa wow, anaknya sebenarnya cuma butuh untuk dia dikasih kebebasan bisa decide sendiri gitu. Bajunya gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kita bisa observe juga dari perilakunya. Perilaku ini kira-kira kalau yang ditampilkan seperti ini dia butuh apa ya? Attention seeking. Ini anak kalau misalnya lagi kerja, ya ampun, jumpalitan, colek-colek mamahnya apa, nggak bisa tenang deh kalau pas lagi ibu atau bapaknya lagi kerja. Kita take a deep breath, terus ini apa ya yang coba disampaikan sama dia? Nggak ada attention seeking, adanya connection seeking. Oh ya mungkin emang saya kurang duduk main sama dia. Nggak, yang namanya main tuh nggak ada yang ideal ya, paling cuma 5 menit, 10 menit, tapi benar-benar duduk dan main, ngabisin waktu sama dia itu udah cukup. Gitu. Jadi kalau emang anaknya nggak bisa nyampein secara verbal, kita observasi dan izinkan si anak laki-laki ini untuk nyampein kebutuhan emosinya. Gitu. Kalau misalnya nih Mbak kayak misalnya situasinya atau hubungannya tuh udah buruk gitu kan, kalau misalnya emang lagi masih dibentuk kan itu mudah ya, maksudnya mungkin lebih mudah dibanding kalau misalnya kayak yang contoh Mbak Reti bilang tadi, anaknya udah keburu mungkin nggak suka gitu kan sama orang tuanya, atau memang ya udah nggak mau dengerin orang tuanya lagi, berarti kan perlu usaha lebih tuh. Itu stepnya sama nggak, yang apa harus kayak intinya ya validasi dan welas asih juga dan support, cuman mungkin apa frekuensinya atau mungkin intensitasnya harus lebih atau gimana? Satu sisi kan juga anaknya lagi sebel ya sama orang tuanya ya. Kalau mungkin terlalu kayak intensif gitu, itu gimana tuh? Malah nanti reluctant ya. Kenapa sih Ya, tiba-tiba ibu bapak gue kayak kau usaha banget sih gitu. Oke, ini juga menarik pertanyaannya. Biasanya untuk orang-orang yang mau connection building, reconnect itu adalah dengan saat momen kita anaknya lagi relax dulu. Kapan sih nih anak paling anteng? Kita nggak bisa buru-buru reconnect nih. Kadang-kadang kita perlu lihat juga. Oh, ini anak kayaknya paling anteng kalau sebelum tidur. Ini anak kalau paling anteng kalau lagi disuruh menggambar nih. Ini anak paling anteng kalau main Lego. Ini anak paling anteng kalau apa? Terus jadi bisa sit in sama dia. Connect tuh nggak harus langsung kita ngomong ya. Tapi kadang-kadang kita duduk bareng, physical proximity, itu aja udah bentuknya connections. Jadi start small, start slow. Saat anaknya tenang. Jadi jangan pas kita
pengen banget, aduh nih anak lagi nyebelin, gue harus masuk sekarang, jangan pas begitu. Atau yang kedua, cari common factor. Jadi kita lihat anak ini sukanya apa sih? Oh, dia suka banget makan pizza. Saya juga suka makan pizza. Oke, kita ajak dia makan pizza bareng deh. Cari common factor yang kalau kita lakuin itu dia enjoy dan kita enjoy. Oh, saya common factor apa? Main PS bareng anak kalau buat bapak misalnya, atau main board games, atau jalan-jalan liburan, hal kayak gitu juga bisa. Cari common factors. Biasanya kalau common factorsnya dijalanin, itu sync-nya ketemu tuh lagi pas lagi di frekuensi yang sama. Jadi lebih gampang buat kita mau connect. Lagi-lagi connect-nya nggak langsung kita ngomong ke dia ya, tapi kita deket pelan dulu. Yang pertama bukan kita ngomong sama dia, nanya, enggak, tapi dengerin aja dia mau ngomong apa. Jadi pertamanya kalau udah remaja biasa udah mau makin jarang ngomong ya, gitu ya, udah makin nggak mau ngomong apa-apa, bisa diem di mana aja tuh satu meja makan ya kan. Jadi kalau misalnya kita mau mancing juga mancing dari sesuatu yang lagi exciting buat dia. Kita harus jadi researcher dulu nih. Oh, anaknya lagi suka main apa? Oh, lagi suka main Roblox kah? Oh, anaknya lagi suka mainan tertentu kah? Games Fortnite kah? Gitu kan, kita cari tahu lah sedikit-sedikit atau belajar dikit-dikit gitu ya. Paling nggak untuk nanya, kamu di sekolah lagi main games apa di Roblox-nya gitu. Katanya denger-denger apa ya, Tower of Hell atau apa nama gamesnya gitu, itu lagi seru ya. Bener nggak gitu? Biasanya dengan kita ada willingness untuk mempelajari apa yang dia suka, dia appreciate banget ke apa yang kita lakukan. Seperti itu misalnya nih. Jadi start small, start slow, lakukan di saat anaknya tenang, dan cari common factors. Jangan langsung kita merepet, langsung kita yang ngomong banyak. Iya. Oke. Mungkin teman-teman yang di sini kali ya, kalau ada yang mau ditanya ke narasumber kita, dipersilahkan. Nah, kalau Mita sendiri gimana, Mit? Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Kalau Mita kan 2 cowok nih di rumah. Terus Mita pembagiannya sama Kemal kayak apa? Secara boys dua-duanya, lalu apa yang biasanya Mita lakukan? Kalau untuk kayak sehari-hari, karena kalau Kemal kan kerjanya tuh dia office hour ya, jadi pasti kalau untuk sehari-hari lebih banyak sama aku. Cuma dia biasa up quality time sama anak-anak tuh di pulang kerja sama weekend sih, kayak gitu. Terus cuma enaknya sih walaupun kan walaupun office hour tapi kan tetap bisa kota, jadi tetap satu hari tuh pasti ada yang bisa duduk bareng, terus ngobrol-ngobrol gitu. Terus apalagi ya, kalau untuk belajar mengenali emosi sih, kan anakku tuh yang satu 7 tahun ya, itu dia tipenya tuh beda sih, yang si kak abang dan si adiknya ini ya gitu. Jadi tuh makanya tadi kayak pas baru itu cerita tentang nature dan nurture, ngedidiknya tuh sebenarnya sama, cuma memang respon dari mereka meresponnya beda sih, termasuk soal cara untuk menunjukkan emosinya. Tapi karena kan usianya juga beda ya, gitu sih. Cuma kita terus belajar sih, paling. Itu apa ya, oh ya, buat anak-anak yang kayaknya kok susah ya, dianya sendiri juga nggak tahu tuh emosinya dia apa gitu ya. Terus mau gimana kita mau validasi kalau dianya juga nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang caranya adalah kita modeling gitu. Jadi kamu cuma duduk gitu di dekat anaknya, terus mama hari ini capek deh, mama hari ini sebel deh gitu. Tadi tuh mama mau pulang, mau pesen Grab atau mau pesen taksi gitu ya, tapi ditolak 3 kali, padahal mama tuh pengen banget pulang, sampai akhirnya menunggu lama banget. Jadi kita juga ngajarin dia, oh mamaku atau papaku, bapaknya juga boleh loh untuk modeling emotional awareness seperti itu gitu. Papa tadi di kantor
malu deh, masa tadi pas lagi meeting tiba-tiba WhatsApp papa kebuka, terus ada di laptop, ada di proyektor, terus kelihatan gitu, misalnya, terus kelihatan, aduh malu banget gitu, untung papa masih deket laptop, matiin deh laptopnya, misalnya kayak gitu. Hal kayak gitu itu bisa banget kasih tahu anak bahwa oh, orang tua aku tuh vulnerable loh, they can also feel emotions, so it's okay for me to do it too gitu. Jadi ini ternyata normal gitu. Jadi sama aja kayak skill-skill yang lainnya kan, kita masak, kita baca, tulis, berhitung gitu, kita juga bisa model ke anak gitu, gimana caranya, cara melakukan itu. Terus menarik juga sih tadi Mit, halo Ya, iya. Uh, Jadi kayak emang kita membiasakan apa ya, kayak culture untuk speak up emosi kita, apa yang kita rasain gitu ya, supaya dianggap itu hal yang normal dan bisa diekspresikan gitu. yes, benar. Dan it's okay to feel emotions, nanti kita kelola. Anak kecil mungkin emosinya masih diekspresikan dalam bentuk perilaku. Jadi kayak misalnya kalau sedih itu dia akan nangis gitu, atau kalau marah dia akan kayak gitu ya. Karena kalau ya kan, tapi itu one stage. Kalau dia tahu bahwa kalau saat dia ada kebutuhan untuk itu adalah, itu namanya kamu lagi marah, nak. Oh iya, terus kita bisa sini pegang tangannya, we take a deep breath, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kamu gemes ya, yuk kita remes-remes bantal. Kalau lagi marah kita remes-remes bantal gitu ya. Nanti lama-lama dia saat dia gede, harapannya adalah they can sit in with their emotions. Jadi kayak misalnya, I feel so angry today. Yang aku plan hari ini gak ada yang kejadian, and it is so stressful. Apa ya yang bisa aku lakuin? Oke deh, sekarang aku mau minum yang dingin-dingin dulu. Terus nanti sore aku mau olahraga, I want to let out all the energy, bad energy out gitu ya. Nah, begitu udah selesai olahraga, kita tanya lagi, marahnya masih ada nggak ya? Oh no, it feels better now. Gitu ya, jadi udah gede harapannya bisa seperti itu. Nggak marahnya terus disimpan, terus silent treatment sama orang serumah, terus nggak pulang, nggak gitu sebagai laki-laki dewasanya nanti gitu. Ibaratnya kayak gitu lah, Mit. Terus sebagai bapak juga perlu banget untuk show respect, memodel respect ke perempuan. Ini aku tadi lupa juga untuk kasih tahu, respect ke perempuan. Jadi bapak respect ke ibunya, ya sebaliknya juga ibu respect ke bapaknya, untuk bisa ngajarin ke anak bahwa respect itu dari siapa aja ke siapa aja. Gitu. Jadi nggak harus cuman yang di respect satu sosok aja. Gitu. Hanya semua respect ke bapak, semua hanya boleh respect ke bapak, dan bapak boleh disrespectful ke yang lainnya. Nggak kayak gitu. Tapi ya memang respect itu dari semua untuk semua gitu. Oke, bagus banget Mbak itu penjelasannya. Kayak udah beberapa teman-teman bertanya, ada bacain dulu ya dari Mbak Indira nih. Mana supaya anak-anak itu tidak saling jealous satu sama lain? Cara anakku tiga yang lain. Menarik nih. Jealous. Waktu itu pernah dibahas juga kan sama Mbak Revi ya, yang tentang siblings. Iya, sama Tara. Iya, benar. Iya, benar-benar. Nah, ini sibling jealousy ini makanan sehari-hari ya buat anaknya lebih dari satu. Silakan angkat tangan, mari merapat. Jadi sampai sekarang pun aku masih merasakannya. Jadi kita belajar bersama di sini. Sebenarnya sibling jealousy itu ada dua. Yang pertama itu adalah dalam ranah sibling relationship. Yang pertama adalah sibling konflik. Dia jadi kalau misalnya baju kakak lebih bagus, aku juga mau punya baju lebih bagus gitu ya. Misalnya tuh kakak sepatunya yang itu, aku juga mau sepatu kayak kakak gitu ya. Konflik. Atau yang satu adalah sibling rivalry. Sibling rivalry itu berakar dari perceived unfairness. Jadi
ada anak, biasanya bukan ada anak sih, anak-anak memang biasanya punya perceived unfairness masing-masing. Mau orang tua udah seadil-adilnya, ada aja persepsi mereka yang melihat bahwa orang tua nggak adil di satu sisi gitu. Yang ini kayaknya kakaknya bilang mama kadang berpihak kepada adik. At the same time adik juga bilang mama berpihak kepada kakak gitu ya. Ada perceived unfairness. Jadi ada konflik. Kalau konflik itu hubungannya sama resource apapun yang ada di sekitar mereka, di luar orang tua, rebutan makanan, rebutan mainan, rebutan sepatu, rebutan baju, ada rivalry yang rebutan resource fairness dari orang tua. Biasanya yang bisa kita intervensi, bukan intervensi sih, tapi yang bisa kita lakukan untuk keduanya adalah, atau terutama yang rivalry adalah dengan gak intervensi saat mereka berkonflik. Lucu ya? Intervensinya adalah dengan gak intervensi saat mereka berkonflik. Gimana dong caranya? Kalau anak-anaknya udah cukup besar dan bisa berdiskusi satu sama lain, dan kita bisa lempar ke mereka. Tadi kenapa? Ada apa ini? Begitu masuk ke kamar mereka lagi berantem gitu ya. Oke. Abang mau cerita ke mama. Oke, yuk kita cerita dulu. Abangnya selesai cerita, balikin ke kamar. Kita kasih empati, compassion, support tadi. Adanya kita tarik, ada yang mau cerita. Udah cerita, kasih empati, support, tadi compassion, balikin lagi ke kamar. Oke, I can understand, dua-dua kalian punya keinginan, boleh ya didiskusiin. I trust you, aku trust kamu untuk bisa selesaiin itu. Biasanya, semakin kita intervensi, semakin tajam perselisihannya. Ada jangan gitu, kakak jangan gitu. Dan lucunya, anak yang biasanya kita accuse sebagai penyebab perselisihan, biasanya kita ini kakaknya emang suka jelesan sama adiknya, kakaknya tuh emang gitu tuh, atau adiknya emang iseng sama kakaknya. Sosok itu adalah sosok yang membutuhkan fairness dari kita. Jadi kita butuh connection sama anak ini nih sebenarnya. Jadi saat anaknya lagi berkonflik, yang paling bisa, the bare minimum we can do adalah tidak intervene. Kita dengerin, kita kasih encouragement kalau mereka bisa menyelesaikan sendiri. Dan kalau bisa kita juga bilang bahwa mama ada di sini kalau kalian mau cerita. Tapi kalau misalnya kalian mau nyelesain masalahnya yang tadi terjadi, kalian bisa diskusi berdua. Gitu. Kecuali kalau masalahnya udah melibatkan agresivitas fisik, agresivitas verbal, menyakiti satu sama lain, merusak barang di sekitar, mengganggu ketertiban umum, hal-hal yang seperti itu ya. Kita intervensi dengan bilang, I'm sorry, aku harus stop di sini, aku nggak mau kalian menyakiti satu sama lain. Baru nanti diajak cerita, ngajak ngobrol satu sama lain. Gitu kira-kira Mbak Indira, kalau ada anak yang jealous satu sama lain, bisa tanpa intervensi yang tadi dibilangin. Boleh nggak ajak cerita satu-satu, tapi terus kalian diskusi ya baiknya seperti apa. Sometimes they come up with solution sendiri kok, bisa kok mereka kalau usianya udah cukup gitu. Jadi nggak usah memihak kitanya. Iya. Kayak pertanyaan berikutnya ya, ada dari Yes. Ini Mbak Reti, gimana caranya mengajarkan grit ke anak? Karena memang kan anak laki-laki diplot untuk jadi kepala keluarga harus lebih kuat, tangguh menghadapi ujian hidup tanpa jatuhnya jadi toxic positivity. Oke. Sebenarnya semua anak ya harus diajarin grit ya nggak sih? Baik perempuan maupun laki-laki gitu. Bahkan betul sih, laki-laki misalnya nanti diminta besarnya kita project dia akan menjadi kepala keluarga gitu ya. Tapi nggak sedikit juga cerita yang misalnya saat laki-lakinya mengalami kesulitan hidup, ya perempuan harus bisa step up untuk jadi kepala keluarga, jadi first earner misalnya gitu ya, atau jadi decision maker di keluarganya. Jadi menurutku baik perempuan maupun laki-laki diajarkan grit secara proporsional aja gitu. Nah, kalau ngomong gimana dia bisa tough, kaitannya sama resiliensi ya nggak sih? Gimana mereka saat terpuruk dia bisa bounce back. Kalau misalnya sedih gitu ya, dia bisa bounce back. Kalau kecewa, kesel, dia bisa bounce back. Kalau gagal, dia bisa bounce back. Nah, ini percaya atau enggak, tapi di resiliensi pun yang pertama adalah tadi, gimana dia bisa mengelola emosi. Salah satunya lagi adalah connections. Dia
terkonek sama sumber-sumber dukungan dan sumber-sumber bantuan yang bisa dia akses. Jadi kalau laki-laki yang kuat dan tangguh bukan berarti yang harus nyelesain itu semua sendiri. Tapi dia tahu kemana dia harus pergi saat butuh bantuan tertentu. Gak harus ke orang ya, tapi juga bisa juga, oke, aku butuh cari ini, aku cari buku apa ya, aku butuh ini, aku cari resource-nya kemana ya. Hal seperti itu juga bisa dibiasain. Connect, resource, terus ada juga yang namanya existential aloneness. Artinya gini, baik anak perempuan maupun anak laki-laki saat dia punya pengalaman kegagalan atau pengalaman gak mengenakan, kita bisa sit in sama dia, duduk sama dia untuk sama-sama memaknai bahwa prosesnya setiap orang itu beda. Jadi kayak misalnya, kamu tadi lomba softball terus kalah, susah ya, kamu udah latihan susah banget sebenarnya, udah seminggu 4 kali kamu latihan, tapi tadi kamu lomba dan kamu kalah. I know. Tapi percaya nggak sih, orang itu perjalanannya beda-beda loh. Kamu mau lihat nggak? Ada, let's say misalnya kita cerita, ada si Cristiano Ronaldo gitu ya, terus gimana dia mengalami latihannya dari masa muda, terus ada juga yang misalnya Colonel Sanders yang baru 65 tahun baru bikin KFC, misalnya kayak gitu ya. Jadi anak ini kebayang kalau perjalanan itu setiap orang beda-beda, dan kalau kita gagal tuh ya nggak apa juga gitu. Ini kalau ngomongin resiliensi bisa satu IG live lagi nih, Mit. Tapi intinya adalah seperti itu ya. Jadi managing feelings, emotions yang pertama, terus yang kedua tadi gimana dia bisa terhubung sama resource-resource yang bisa dia akses, orang-orang yang bisa dia mintain dukungan. Biasanya aku suka latihannya kalau sama teman-teman klien adalah dengan bikin cetak diary 5, terus kita tanya, kalau kamu sedih siapa sih yang bisa kamu hubungin untuk kamu cerita. Dari situ biasanya anak nggak ngerasa diwawancara sama orang tuanya, tapi dia akan come up dengan nama-nama temennya, nama gurunya, nama orang tuanya, nama adik kakaknya gitu, dan itu bisa jadi gambaran buat kita. Oh, ternyata ini primary source-nya dia kalau dia lagi kesulitan, dan itu diingetin ke dia. See, you're not alone. Kalau kamu ada kesulitan, ada orang-orang yang ada di tangan ini yang ada untuk bantuin kamu. Gitu. Pertanyaan berikutnya ya, ini dari Tata. Gimana sih ngajarin supaya anak bisa tegas, bisa bela diri saat diganggu anak lain tanpa anak menjadi ikut kasar? Oke. Gimana anak bisa membela dirinya? Membela diri itu aspeknya ada 2. Boundary setting, sama yang kedua speak up. Ya kan, dia menyampaikan apa yang dia rasain. Jadi, stop, aku nggak suka kamu gangguin kamu. Itu misalnya speak up-nya. Boundary-nya adalah leave, misalnya ninggalin temennya, atau dia bisa lapor ke gurunya, Mister, tadi anak ini gangguin aku dan aku nggak suka. Ada 2 aspeknya, boundary setting dan speak up. Terus, gimana caranya kita bisa membiasakan anak punya boundary setting dan speak up? Mulainya dari mana? Dari rumah ya nggak sih? Anak boleh nggak nyampein pendapatnya? Even pendapat itu berbeda sama orang tuanya. Garis bawah lagi. Jadi, kalau anaknya tiba-tiba bilang, Mama, aku nggak suka pakai baju ini hari ini, misalnya gitu. Aku mau pakai baju yang ini, boleh nggak? Hal-hal simpel kayak gitu. Mama, sarapannya aku boleh decide nggak? Aku boleh nggak masak, mashed potato, padahal misalnya tadi siang udah dimasakin makanan gitu, aku mau masak mashed potato, boleh nggak sendiri? Oh, ya nggak apa-apa juga, kalau emang misalnya itu sesekali dia lakukan, itu decision making juga, buat latihan decision making juga buat anak, boleh speak up apa yang ada di pikirannya dia. Boundaries adalah misalnya, kalau anaknya suka kita kritikin, terus anaknya bilang, stop, geli, gitu kan, no, aku nggak mau, apakah kita akan stop, atau kita terusin? Kalau anaknya bilang, Mama atau Papa, aku nggak suka kalau kamu masuk kamarku nggak ketok pintu dulu, misalnya kayak gitu. Itu boundary settingnya dia. Kalau dari rumah kita nggak respect saat dia speak up, saat dia bikin boundary, gimana dia punya kepercayaan diri bahwa orang lain akan respect sama dia saat dia mau speak up dan boundary setting. Jadi menurutku, ini bukan anak yang kurang ajar.
ini bukan ngajarin anak untuk jadi banyak mau. Enggak, tapi ngajarin anak untuk bisa defense dan melindungi dirinya sendiri di masa yang akan datang. Gitu. Iya, bagus banget penjelasannya. Pertanyaan berikut ya. Ini Yes. dari Rainbow Roses. Halo Mbak Reti, terima kasih untuk penjelasannya. Saya mau bertanya Mbak, gimana pendekatan yang tepat ke anak kalau di Mm-mm. sekolah? Ketika ditanya alasannya agar biar bisa selalu di rumah dengan mamanya. Gimana? Tadi pertanyaan, sorry. Di sini Eh, agak laggy. Iya, nggak apa-apa. Jadi dia tanya gimana pendekatannya pendekatan Mm-mm. yang tepat ke anak kalau untuk nyuruh anaknya sekolah. Jadi anaknya tuh excuse-nya masih pengen di rumah, masih pengen sama mamanya, belum mau sekolah. Oke. Ini Gimana? menarik. Umurnya berapa aku nggak tahu nih ya, Iya, tapi makanya itu kan misalnya ini juga ya. Maksudnya apakah dia udah usia sekolah mm, atau belum, nanti mungkin ya. Coba dulu oke. Mbak jawab. Oke, nggak apa-apa ya, aku jawab dulu. Saat anaknya bilang aku nggak mau ke sekolah karena aku mau sama mama. Oke, ada kalau kita main yang tadi kita observasi, terus itu perilakunya dia menyampaikan ke kita, dia nggak mau sekolah dan dia mau sama mama di rumah. Ada kemungkinan needs apa yang mau dia sampaikan di situ. Kita berandai-andai ya, kita tebak-tebakan sebagai orang awam. Yang pertama, dia anxious kayaknya. Dia cemas nih. Kan udah lama nih 2 tahun kita pandemi. Balik ke Umur 5 sekolah. tahun. Jadi, Oh, umur 5 tahun. Mungkin juga memang masih usianya juga masih attach atau masih em, apa ya, dekat dan lekat sama mamahnya gitu ya. But however, penjelasannya tadi masih align sih. Jadi ini kemungkinan satu, dia anxious. Selama ini sekolahnya online gitu ya. Terus sekarang jadi offline. Dia itu adalah satu big changes buat anak-anak, satu big change untuk anak-anak untuk yang tadinya nyaman. Kalau saya butuh apa-apa ada yang memenuhi. Sekarang saya akan masuk ke lingkungan yang kalau saya butuh apa-apa saya nggak tahu siapa yang akan memenuhi kebutuhan saya. Oh, anxious banget gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan sama orang tua adalah meningkatkan certainty. Jadi misalnya gini, sebelum masuk sekolah ajak anaknya untuk tur ke sekolahnya. Jadi yuk kita lihat yuk sekolahnya tuh kayak apa sih. Untuk menangani kemungkinan pertama anak anxious ya. Lihat, oh sekolahnya tuh kayak gini, toiletnya di mana kalau kamu mau ke toilet kayak gini. Kalau ada kesempatan untuk ketemu ibu dan bapak gurunya sebelum sekolahnya dimulai, temuin. Jadi dia punya attachment dulu sama bapak dan ibu guru. Dia tahu bahwa itu adalah sistem support yang ada di sekolah yang bisa menggantikan orang tua. Terus yang kedua, apalagi sih certainty-nya. Biasanya kita kasih tahu, biasanya apa ya? Yang kamu mau apa sih? Biasanya kalau di rumah yang biasa dibantuin sama mama tuh apa sih? Mama bawain aku snack gitu ya. Mama bawain aku minum kayak gitu misalnya. Mama ada deket aku. Terus kita bisa kasih tahu gini. Mau nggak kalau kita siapin snack bareng-bareng? Saya kesukaan kamu. Meningkatkan certainty. Jadi dia tahu walaupun dia ke sekolah, makanan yang biasa dibikin sama mamahnya tetap ada, certain. Kalau misalnya dia mamanya biasanya deket deket sama aku, lucunya tuh biasanya anak-anak suka sama hal-hal simbolis. Jadi kayak misalnya mau nggak mama bikinin gelang supaya kamu tahu mama deket kamu. Gelang ini penggantinya mama. So kapanpun kamu kangen, kamu lihat gelang ini, mama ada sama kamu. Things like that itu it works for kids. Ya, itu untuk yang pertama. Kalau anaknya memang apa namanya anxious. Terus yang kedua, emang kebutuhan lekat sama orang tuanya gitu ya. Karena memang dia masih usianya mau dekat sama orang tuanya. Mungkin selama ini misalnya ibunya sambil multitask dan segala macam sehingga sebenarnya dia butuh untuk dekat sama orang tuanya. Jadi kita juga harus evaluasi kalau emang dia butuh sama saya, bisa nggak saya fulfill kedekatan itu di luar jam sekolah. Nah, kamu kalau pulang sekolah nanti mau nggak kita jalan-jalan, kita makan itu loh ramen kesukaan kamu, misalnya kayak gitu. Jadi tahu bahwa kebutuhan koneksi sama orang tuanya tuh nggak hilang walaupun dia sekolahnya jadi nggak di rumah. Gitu, Mit, kira-kira. Jadi sama-sama berandai-andai, dipikirin aja kira-kira apa ya, kebutuhan apa yang lagi mau dia sampaikan dengan perilaku itu dan pendapatnya itu. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari Gayatri. Kalau anaknya usia
4 dan 2 tahun gimana ya kira-kira solving konfliknya? Mungkin maksudnya di sini anaknya masih relatif kecil ya, jadi belum bisa Yes. dengan mereka menyelesaikan sendiri win-win solution gitu kayaknya. Nggak bisa ya, diskusinya masih nggak bisa ya, masih 4 dan 2 tahun. Exactly. Umur 4 dan 2 tahun itu, yang 2 tahun juga masih di fase dimana apapun yang dimain kakaknya masih mau ditarik, masih mau dirampas gitu ya kan. Nah, memang di usia ini triknya adalah replacement. Jadi kalau misalnya rebutan mainan, kakaknya mau lagi main padahal adiknya juga pengen usia 2 tahun. Oke, ini dikasih ke kakaknya. Adik pilih mau yang ini di replace. Atau misalnya ganti-gantian. Jadi, kakak boleh nggak main ini? Kakak boleh setting waktunya kakak mau berapa lama. Sampai jarum panjang dilihat angka 5 boleh. Setelah itu adik dari angka 5 ke angka 6. Oke, ganti-gantian. Atau main bareng. Oke, ini kita punya mainan ini. Lihat balok-balokan. Aku tahu kakak lagi main, aku tahu adik juga mau. Kita punya banyak balok-balokannya. Mau nggak kalau mainnya bareng-bareng? Gitu ya. Jadi ada mainnya sharing, ada di replace tadi ya kan. Terus ada juga bisa juga misalnya atau tadi ya si adiknya dilibatkan juga di permainan kakaknya, tapi dengan kita, bersama kita gitu. Jadi adiknya ikut main, tapi kakaknya juga nggak digerecokin sama adiknya. Memang usia 4 sama 2 tahun ini masih relatif kecil, jadi konfliknya masih relatif banyak karena rebutan, karena nggak sengaja ketendang, nggak sengaja kepukul, kayak gitu ya. Sehingga balik lagi, tapi orang tua jangan memihak. Ini gara-gara kakak, ini gara-gara adik, enggak. It's age appropriate for both of them to have conflicts. Jadi memang ini lagi tugas perkembangannya dia, and that's okay. Nggak harus umur 4 dan 2 tahun itu damai, sentosa, tentram, nggak ada ya. Jadi, it's gonna be messy, and it's okay. Oke, berikutnya nih pertanyaannya mungkin sebenarnya relate sih sama yang tadi sebelumnya sih. Kalau siblings yang sering jealous dan salah satunya tipe strong will dan masih balita belum bisa nerima solusi yang win-win gimana? Kayaknya udah terjawab ya di penjelasannya sebelumnya. Ini berikutnya ada yang tanya @entef beta, Mbak Reti, kalau ada anak laki-laki 7 tahun, kalau ada masalah tuh sukanya nangis. Kenapa ya? Oke. Kalau ada masalah, ya. Oke, kalau ada masalah sukanya nangis. Dan ini aku apresiasi dulu kalau memang boleh diizinkan nangis anaknya kalau ada masalah. Sekarang gimana, ini lemarinya udah kebuka, gimana ya cara nutupnya? Gitu kan ya. Kalau misalnya dia udah selesai nangisnya, kan kita dengerin ya, kamu nangis gitu ya. Terus kita bilang, tadi kenapa sih permasalahannya? Sekarang udah lega, udah gitu ya, udah enakan rasanya, udah. Boleh nggak diceritain permasalahannya tadi apa? Oke, gitu. Terus menurut kamu, kalau sekarang nih, setelah kamu sudah merasa tenang, udah ngerasa lega, apa sih yang mau kamu lakuin kalau kamu ada di posisi itu lagi? Apa yang bisa kamu lakuin? Misalnya dia sebutin A, benar, ini bisa. Ada lagi nggak? B, benar. Biasanya udah 2 poin dia kasih gitu ya, kita dengar sudut pandang dia, kita baru bisa masuk tuh sudut pandang kita kayak apa. Sama aku juga punya nih cara, mungkin kamu bisa coba. Gini. Jadi ajarin dia juga, kasih kesempatan dia untuk problem solve ala dia. Kalau memang menurut kita ada yang bisa kita kasih masukan atau intervensi untuk problem solving selanjutnya, kita kasih. Jadi nangisnya dikeluarin dulu sampai tenang, baru kita gali insight dan closure. Jadi jangan lupa nangis, bukan hanya sekedar nangis, tapi gali insight dia dan closure buat kalau kedepannya terjadi lagi apa yang bisa kita lakukan. Kalau kedepannya bisa terjadi lagi apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Terus kalau misalnya kamu nyaman nggak? Kalau misalnya memang intensitas nangisnya udah sampai bisa teriak-teriak gitu ya, atau enggak durasinya lama, frekuensinya sering misalnya gitu ya, kita bisa tanya sama anak, kamu nyaman nggak kalau kamu nangis seperti ini?
Kalau emang nggak nyaman dari anaknya juga udah ngerasa nggak nyaman, kita bisa cari bantuan profesional gitu. Oke. Kalau misalnya berarti aku ngelanjutin deh. Hmm. Jadi tadi kan Hmm. kita yang pertama dari berarti kan tuh kan menangis tuh ekspresi emosinya si Hmm. anak ya. Terus Hmm. kita mulai gali kira-kira dia punya solusi apa tuh untuk Hmm. lebih lanjutnya. Kalau misalnya ternyata solusinya tuh kayak kita merasa itu enggak, karena namanya juga anak-anak ya, absurd gitu loh atau kok aneh Hmm. ya gitu. Terus em, apa kita harus apa kita kita tuh pertama harus ngapain sih, validasi dulu kayak oh iya, iya bisa, atau kita kayak salah nggak sih kalau kita kayak membenarkan atau apa kayak gitu. Sebenarnya kita nggak perlu membenarkan, kita nggak perlu nyalahin. We just need to accept that he or she express her solutions, their solution. Gitu aja. Jadi kayak misalnya, caranya kalau misalnya aku ngilangin boneka temenku, misalnya gitu ya, aku pesan aja dari eBay gitu misalnya ya, pakai kredit card mama misalnya gitu. Oke, what the solutions? Apalagi? Jadi nggak harus oh Hmm, gimana enak aja gitu atau enggak oh bener juga nggak harus gitu tapi cuman kayak oh thank you udah kasih solusi apalagi gitu jadi kayak cukup di accept bahwa dia bisa mengekspresikan solusi alanya sendiri hmm, sebelum mungkin nanti kita punya solusi yang lebih appropriate tapi setelah dia dikasih kesempatan untuk ngasih baru kita masuk gitu kira-kira Mit. oke. Terus berikut, tadi nanya udah pada bilang terima kasih Mbak Reti jawabannya. Mungkin satu lagi ya, nih ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Bagaimana mengatasi anak-anak yang susah diberitahu atau diperingati dengan cara yang pelan? Jadi baru bisa dengar kalau orang tuanya nadanya tinggi atau emosi. Wow, oke, oke. Nah, coba apa sih yang kalau kita lihat perilaku itu ya kebutuhan apa kira-kira yang mau disampaikan anak nih kalau dikasih tau pelan-pelan kok malah nggak nurut. Padahal kita udah coba pelan-pelan tapi malah kalau pakai emosi kenceng baru dia nurut apa ya? Mungkin aku nggak kenal anaknya tapi ini sekelibat aja ya. Mungkin anaknya butuh struktur. Jadi sebelum dia mulai beraktivitas, kita kasih limitnya di depan. Misalnya, nah kita nanti mau ke playground. Lihat sekarang jam berapa? Jam 4. Kita hanya akan sampai di playground 1 jam, oke? Setelah itu kita harus jalan cari makan. Oke, jadi kamu bisa main sampai jam 5, terus nanti kita selesai, udahan. Terus nanti kita cari makan, oke? Habis itu, kamu setelah selesai dari playground, nanti jangan lupa cuci tangan sama cuci kaki. Ibu nunggu di kursi ini, kalau sudah 5 menit sebelum pulang, ibu akan ingetin kamu. Jadi strukturnya dikasih di depan. Biasanya anak yang butuhnya ditegasin berkali-kali, malah dari kalau lembut gak didengerin sama dia, karena memang unstructured gitu. Dia gak ada struktur yang, ini loh, kamu tuh bergeraknya di sini, area gerakmu. Gitu. Tapi di sini kamu bebas, ibu gak akan intervensi. Gitu. Jadi coba deh Bu, mungkin kalau salah satu yang biasanya muncul karena anaknya kok dipelanin malah nggak bisa, biasanya karena kurang struktur. Gitu. Dan struktur itu ngasihnya bukan berarti dengan marah atau dengan apa namanya kenceng ya enggak ya. Struktur itu dibikinnya konsisten dan tegas, gitu. Tanpa harus naikin tone suara. Gitu. Oke. Betul lagi ya Mbak Reti sebelum aku bikin summary-nya. Silakan. Gimana cara ningkatin rasa percaya diri untuk anak yang pemalu? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ada yang suka follow Dr. Becky Kennedy nggak? Jadi dia ini salah satu psikoterapi anak-anak ya, psikologis juga. Jadi dia bilang gini, coba deh kita lihat lagi anak yang pemalu. Di saat semuanya angkat tangan buat jawab pertanyaan, dia nggak angkat tangan. Saat semuanya pilih pakai baju princess dan superhero, dia nggak mau. Dia pilih pakai baju biasa aja.
itu pemalu apa pemberani ya? Gitu katanya dokter Becky Kennedy. Jadi seringkali pemalu atau pemberani itu erat kaitannya sama konstruk sosial yang di-expect seperti apa. Kalau anak punya keinginan yang berbeda, malu ya, padahal dia lagi voicing, aku lagi nggak mau. Nah, biasanya kalimat saktinya adalah, I trust you, you will do it when you're ready. Jadi, oke nak, belum mau, kamu coba sekarang, nggak apa-apa. Mama tahu, papa tahu, kamu mau coba kalau kamu udah siap. Kasih tahu ya kalau kamu udah siap. Itu setengah ngelit anak untuk bisa lebih ready. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga jangan lupa setiap anak lahir dengan temperamennya masing-masing. Mungkin Kejora juga pernah ngebahas tentang temperamen. Bahwa emang ada anak yang lebih berhati-hati untuk masuki aktivitas baru, masuki lingkungan baru. Dan nggak apa-apa anak kayak gitu untuk bisa slow to warm up, adjust ke lingkungan baru tuh nggak apa-apa, nggak harus langsung gaspol gitu. Jadi kita bisa bantu anak dengan memperkenalkannya pelan-pelan. Gitu, Mit. Oke, semua pertanyaan udah terjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Reti hari ini sharingnya. Aku kasih summary sedikit ya. Jadi untuk raising a gentleman, intinya sih yang dibutuhkan tuh kan kita pengen anak yang empati. Itu dimiliki yang gentle tuh baik laki-laki maupun perempuan ya. Cuman kan karena tadi nature-nya kalau laki-laki itu hormonnya beda, berarti kan kebutuhan atau bakat dia untuk mengenali kebutuhan emosinya, terus juga untuk aware sama emosinya itu lebih perlu usaha. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus bisa 3H, memvalidasi, terus juga compassion dan juga support gitu. Terus juga selain itu dalam nanti interaksi dengan lingkungan yang lebih besar nantinya, dimulai dari keluarga, anak tuh harus terbiasa untuk mengambil keputusan, punya punya boundaries yang jelas dan bisa speak up gitu. Kira-kira itu. Yes, benar. Baik perempuan maupun laki-laki sebenarnya. Aku juga mau nambahin sebenarnya at the end, empathy, compassion, respect, confidence, independence, hal-hal itu tuh nggak cuman dimiliki sama laki-laki atau perempuan. It should be taught to both genders. Jadi same value of empathy, same value of compassion, same value of respect, confidence and independence itu harus dimiliki sama laki-laki dan sama perempuan. Gitu nih. Oke, terima kasih Ayah Ibu Kejora yang sudah bergabung diskusinya pada malam hari ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di IG Live Kejora berikutnya. Thank you ya, Mit. Iya, thank you Mbak Reti.